Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingin menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Kalau dimulai dari tanggal 12 Juli yang lalu, di hari Minggu, saya mengalami rasa kurang enak badan. Dan seperti biasa, kalau saya merasa badan kurang enak, saya ambil tes antigen. Dan hari itu saya tes langsung secara pribadi dan hasilnya strip 2, saudara. Dari kebesokan harinya, hari Senin, saya langsung PCR. Dan hasilnya malam PCR itu dinyatakan positif COVID, saudara. Dan hari Senin itu juga mulai saya merasakan yang namanya demam dan batuk kering yang terus menerus. Sampai-sampai saya tidak bisa tidur di malam harinya. Dan pada saat malam saya tidak bisa tidur, saya merasakan berat sekali badan saya, kepala saya. Di hari yang ketiga, di sore hari, setelah saya tidak tidur 2 malam, di hari yang ketiga, hari Rabu malam, sore, saudara, saya di atas tempat tidur saya melihat ada sebuah sosok berdiri di depan lemari pakaian saya, dan dia ngeliatin saya saja karena lampunya tidak terang, saudara, sedikit gelap, dan cuma ada cahaya di sampingnya, cahaya lampu kamar mandi. Dan saya liatin aja, kenapa kok dia ngeliatin saya terus. Saya pikir itu istri saya, tapi semenit saya lihat, loh kok ini nggak bergerak-gerak, ngapain. Saya pikir istri saya mau ambil baju karena sore itu dia rencana mau ngungsi ke rumah mamanya. Jadi dia siap-siap baju. Dan pada saat itu saya sampai dari tidur, saya setengah berdiri, setengah duduk, udah di atas tempat tidur. Saya lihat, loh kok lama-kelamaan dari sosok tadi memudar, hilang, saudara. Dan biasanya seperti biasa, setiap kali saya suka melihat seperti itu, biasanya ada yang mengalami sesuatu, biasanya meninggal, saudara. Sudah karena beberapa kali saya mengalami itu, seperti waktu lalu, beberapa tahun yang lalu, itu terjadi sama mertua saya. Datang juga ke rumah mertua saya, dan dia, sosok itu juga datang bertemu dengan saya. Dan juga kepada papi saya sebelum meninggal juga itu ada sosok juga yang hadir. Dan pada saat itu saya berpikir, kenapa dia hadir? Apakah ini tanda-tanda akan ada yang dipanggil oleh Tuhan? Tapi saya tidak berpikir sejauh itu, cuma saya lihat, biarkan sajalah, biar itu terjadi. Dan hari itu, hari Rabu, anak saya yang cowok juga mulai pilek, sudah. Akhirnya istri saya sebelum dia berangkat ke rumah mertua, rumah mamanya, dia antigen anak saya yang cowok, dan hasilnya strip 2 juga. Akhirnya di hari Kamisnya saya ajak anak saya untuk tes PCR, dan hasilnya positif juga. Di hari Jumat, saudara, saya ajak anak saya yang cowok, karena saya berdua tinggal di dalam rumah. Kebetulan anak saya yang perempuan dan istri saya setelah tes antigen, ya dia negatif, dia langsung mengungsi ke rumah mertua. Dan hari Jumat saya ajak anak saya untuk ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, dia dicek dan dikasih obat, saudara. Dan saya pun sekalian, dan saya coba cari kamar di situ. Rupanya rumah sakit semuanya full dan tidak ada yang bisa menampung. Kira saya berpikir, ya sudahlah, kalau seperti demikian saya untuk isoman saja di rumah. Saya berobat jalan saya di rumah saja berdua dengan anak saya yang laki-laki.
Dan dengan sudah beberapa hari saya tidak bisa tidur dan tidak tidur, saudara, sampai hari Jumat itu kondisi saya sangat drop sekali, sangat berat sekali. Di rumah sakit pun saya sudah setengah sadar karena sudah terlalu berat sekali. Mata saya juga sudah nggak bisa buka full, dan saya udah bilang anak saya, udah cepat yuk, saya bilang. Dan akhirnya sampai di rumah, saya pulang. Sampai di rumah udah agak sore, dan saya coba untuk mau mandi, saudara. Sampai pada saat saya masak air panas dan saya coba mandi dengan air hangat, saudara. Pada saat saya mandi gayung pertama dan gayung kedua, apa yang terjadi, saudara? Saya merasakan sesak napas. Sesak napas, posisi saya sedang berdiri, sedang mandi, saudara. Saya tidak bisa bernapas dan ngap sekali. Dan saya bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan saya sampai nggak bisa napas, saya ngap-ngapan, saudara. Sampai saya bilang, aduh, apa yang terjadi ini seperti ini? Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya berdiri diam saja. Akhirnya saya langsung bilas, saudara. Setelah saya bilas, saya kebetulan saya dengan kamar mandi ada posisi di dalam kamar mandinya, kamar, dan saya langsung ke kamar tempat tidur. Saya langsung tidur, saudara, tiduran telentang begitu, dan saya coba mengambil napas, saudara. Itu berselang sampai hampir 5 menit, saudara. Napasnya ngap benar sekali. Dan saya bilang, aduh, ini kenapa kok nggak bisa napas? Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Gitu. Akhirnya saya mulai bisa lama-kelamaan, hampir 5-10 menit, saudara. Dan posisi itu di atas tempat tidur saya mulai merasakan, mulai lega sedikit. Saya bilang, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Saya pikir saya aman-aman saya, saudara, awal-awalnya. Saya tidak ada kenapa-kenapa. Dan walaupun memang saya juga salah, karena udah 5 hari saya tidak tidur, saudara, dan saya mandi. Mungkin itu kesalahan saya. Tapi saya tahu itu Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya. Dalam kejadian itu, saya coba merenungkan, kalau Tuhan bukan Tuhan tolong saya, mungkin saya nggak ada hari itu. Dan mulai napas saya mulai kembali normal setelah hampir 10 menit, saudara. Dan setelah 10 menit itu, saya mulai coba untuk makan. Karena itu udah mulai jam-jam 7 malam, dan saya coba makan dan tidak bisa makan memang, saudara, karena rasanya tidak ada, hilang rasanya. Dan saya coba terus, emang tidak bisa makan, saudara. Dan setelah itu saya ke kamar, saya berdoa, saudara. Tuhan, sudah 5 malam saya tidak tidur. Tuhan tolong saya supaya saya bisa tidur malam ini. Saya tidak minta banyak-banyak, saya minta Tuhan tolong 2-3 jam saja udah cukup bagi saya untuk tidur pulas saja. Dan tidak ada kata-kata saya mengeluh pada saat itu, dan tidak ada kata-kata saya bertanya sama Tuhan, ini apa bisa terjadi. Cuma saya katakan satu kalimat, saya percaya Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. I believe you, Lord. I believe you, Lord. Saya pikir tidak perlu saya katakan sama Tuhan, sembuhkan sakit saya. Saya yakin Tuhan tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dalam diri saya. Jadi saya cuma katakan, saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan. Kata-kata itu saya berulang kali. I believe you, Lord. I believe you, Yesus. Setelah itu, saya mulai coba tidur, saudara.
Yang sebelum-sebelumnya 5 hari itu, setiap saya mau tidur itu seperti saya ada di mana-mana. Malah saya pusing, coba nggak bisa tidur. Saya pusing sampai pagi terus. Setelah sampai pagi saya cuma biasanya tuh siangnya saya cuma berjemur saja. Dan malam itu di hari Jumat itu saya coba tidur. Sambil tidur saya bilang, I believe you Lord. Saya percaya Tuhan karena iman saya. Puji Tuhan saudara, apa yang terjadi hari itu, malam itu, Tuhan izinkan saya tidur 15 jam saudara. Sampai besok paginya, sampai besok siang jam 12 siang. Setelah saya bangun, saya lihat jam 12 siang saudara. Saya kaget sekali. Ini jam 12 malam atau jam 12 bro? Saya terang saudara. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan apa yang telah terjadi saudara? Hari itu batuk saya hilang 80%. Saya tidak bilang 100% saudara, saya bilang 80% saya hilang. Masih ada batuk sedikit-sedikit. Yang kemarin itu setiap saya bicara, setiap saya mengeluarkan kata-kata, itu pasti batuk. Dan sampai saya tidak bisa ngomong apa saja. Dan pasti batuk. Dan hari itu, di hari Sabtu itu, saya bisa panggil anak saya untuk makan. Saya coba lagi, itu saya gerakan badan saya, demam saya hilang hari itu. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan saya coba makan, memang belum bisa makan. Saya coba makan sedikit saudara, karena saya harus makan obat. Dan tapi saya yakin saudara, itu terjadi oleh karena Tuhan Yesus. Dengan iman yang saya punyai, saya percayai, dan saya keluarkan. Dan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pada saat saya katakan, I believe you Lord, itu keluar dari dasar hati saya. Saya cuma percaya sama Tuhan. Tuhan mau kasih apa, mau bikin apa, Tuhan mau izinkan apa saja. Saya percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat saya celaka. Dan saya renungkan kembali, di hari Rabu itu telah datang seseorang. Dan saya katakan, Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Saya percaya sama Yesus. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Saya mengalir saja saudara. Sampai sekarang saudara, sudah hampir 2 bulan saya sehat, puji Tuhan. Saya bisa beraktivitas lagi, saya bisa melayani lagi, saya bisa melakukan untuk pelayanan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang saya sembah, Allah yang luar biasa. Saudara, saat saudara mengalami sakit penyakit, jangan saudara merasakan bahwa saudara terlalu berat beban saudara. Ayo bawa beban itu kepada Yesus, Sang Penolong engkau. Yakini, imani, percayai, Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.